Oke, uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis ordinary least square atau OLS. Analisis regresi yang tidak didasarkan pada OLS itu tidak memerlukan persyaratan asumsi klasik. Misalnya adalah regresi logistik atau regresi ordinal. Uji asumsi klasik yang umum digunakan adalah yang pertama adalah uji multikolonialitas, yang kedua uji autokorelasi, yang ketiga uji heteroskedastisitas, yang keempat adalah uji normalitas. Oke, yang pertama adalah yang kita bahas adalah uji asumsi klasik, yaitu uji multikolonialitas. Uji multikolonialitas dilakukan untuk melihat apakah ada keterkaitan antar hubungan yang sempurna, yaitu antara variabel-variabel independen. Multikolonialitas merupakan salah satu uji dari uji asumsi klasik yang merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengidentifikasi suatu model regresi dapat dikatakan baik atau tidak. Model regresi yang baik itu adalah tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Di dalam asumsi ordinary least square atau OLS itu salah satunya adalah tidak ada multikolonialitas. Jadi model regresi yang baik itu tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Artinya tidak terjadi yang namanya multikolonialitas. Jika analisis regresi itu terjadi yang namanya multikolonialitas atau terdapat korelasi antar variabel independen, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal itu adalah variabel independen yang nilai korelasinya antar sesama variabel independen itu sama dengan 0. Jadi kalau terjadi multikolonialitas, artinya apa tadi? Variabel-variabel ini tidak ortogonal. Karena variabel ortogonal itu adalah nilai korelasinya adalah 0. Dan jika di dalam pengujian ternyata didapatkan sebuah kesimpulan bahwa antar variabel independen tersebut saling berkaitan atau saling berkorelasi, maka kan terjadinya multikolonialitas. Maka pengujian tidak dapat dilakukan ke dalam tahap selanjutnya. Disebabkan yang pertama adalah tidak dapat ditentukannya koefisien regresi variabel tersebut. Yang kedua adalah nilai standar errornya menjadi tak terhingga, dan yang terakhir adalah kekuatan prediksinya tidak handal atau tidak stabil. Diingat bahwa di dalam analisis regresi itu adalah tujuannya mengestimasi variabel dependen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonialitas di dalam model regresi, yaitu dapat dilihat melalui yang pertama adalah jika ditemukan nilai R kuadrat yang tinggi, yaitu koefisien determinasinya yang tinggi, tetapi secara individual atau secara parsial, variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen. Yang kedua adalah dilihat dari nilai toleransi dan lawannya, yaitu variansi inflation faktor. Kedua ukuran ini, yaitu nilai toleransi dan lawannya, yaitu variansi inflation faktor, ini adalah menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Toleransi mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi di dalam toleransi ini, kalau toleransinya rendah sama dengan nilai VAF-nya tinggi. Kalau toleransinya rendah, maka VIF-nya tinggi. Nilai
toleransi yang menjadi patokan yaitu kurang dari 0,1 dan VEF-nya lebih dari 10. Jadi kalau VEF-nya lebih dari 10 dan toleransinya yaitu kurang dari 0,1, maka menunjukkan bahwa analisis regresi itu terjadi adanya multikolonialitas. Dan regresi yang baik ini memiliki nilai VF variansi inversion faktor di sekitar angka 1 dan mempunyai angka toleransi mendekati 1. Kelemahan mendeteksi multikolonialitas dengan nilai toleransi dan VF ini adalah kita tidak bisa melihat variabel-variabel independen mana yang saling berkorelasi atau saling berkaitan. Berikutnya adalah menganalisis metrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi yaitu nilainya di atas 0,9, maka ada indikasi multikolonialitas. Untuk lebih pahamnya, kita mencoba membuka SPSS yaitu mendeteksi multikolonialitas dengan menganalisis metrik korelasi antar variabel independen dengan perhitungan dari nilai toleransi dan VF. Kita buka SPSS. Datanya adalah cross-check 1, kita buka datanya cross-check 1. Oke. Kita masih menggunakan persamaan regresi di awal pertemuan bab 6, yaitu di mana variabel dependennya itu income, variabel independennya itu adalah size, earn, will, dan saving. Analyze regression linear, kita masukkan dependennya adalah income, independennya adalah size, earns, will, dan saving. Oke. Terus kita pilih di sini adalah statistiknya dulu ya, statistiknya ini collinearity diagnostik, terus covarian metriknya, terus continue, terus oke. Di sini adjusted R square-nya 0,807, jadi R kuadratnya adalah sebesar 0,807. Yang berikutnya adalah kita lihat nilai toleransinya. Toleransinya adalah 0,968, 0,488, 0,581, 0,776. VF-nya 1211. Tadi kalau terjadi multikolonialitas itu jika nilai toleransinya di bawah 0,1 dan nilai VF-nya lebih dari 10. Jika kita lihat di sini nilai VF-nya jauh di bawah 10 dan nilai toleransinya jauh di atas 0,1. Artinya apa di sini? Bahwa tidak terjadi multikolonialitas.
tidak terjadi korelasi antar variabel independen kalau kita lihat nilai toleransi dan nilai VF-nya. Oke, yang berikutnya adalah kita lihat korelasi persennya. Kita lihat korelasi antar variabel independennya. Oke, di sini korelasi coefficient correlation antar variabel independen. Saving dengan size dengan well di sini. Koefisien korelasi yang paling tinggi yaitu sebesar 0,620, yaitu korelasi antara variabel ounce dengan well atau sebaliknya ounce dengan ounce dengan well atau sebaliknya well dengan ounce. Ini adalah korelasi yang paling tinggi yaitu sebesar 0,620. Kalau dilihat dari koefisien korelasi atau persen korelasinya tidak ada yang lebih dari 0,9. Artinya di sini tidak terjadi multikolonialitas. Sesuai dengan hasil nilai VF dan toleransinya itu juga tadi tidak terjadi multikolonialitas. Antar variabel independen dalam model regresi. Yang berikutnya adalah dengan metode auxiliary regression, yaitu untuk setiap variabel bebas atau variabel independen kita membuat persamaan regresi dengan variabel independen lainnya sebagai regressor atau membuat regresi antar variabel independen. Nanti setelah itu kita membandingkan nilai koefisien determinasi individual yaitu R kuadrat dengan nilai determinasi secara serentak yaitu R kuadrat besar. Kriteria pengujiannya yaitu jika R kuadrat kecil lebih besar dari R kuadrat besar, maka terjadi multikolonialitas. Jika sebaliknya, jika R kuadrat kecilnya kurang dari R kuadrat besar, maka tidak terjadi multikolonialitas. Oke, kita lakukan auxiliary regression antar variabel independen. Yang pertama adalah tadi variabel independennya itu ada size, earn, wear, dan saving. Kita membuat auxiliary regression. Jadi yang pertama size, variabel independen size. Kita auxiliary regression di sini menjadi variabel dependent size, dan yang menjadi variabel independennya adalah ounce, wear, dan saving. Selanjutnya adalah yang menjadi variabel dependent itu ounce, sisanya menjadi variabel independent. Terus well sebagai variabel dependent, sisanya menjadi variabel independent. Dan yang terakhir adalah saving, sisanya menjadi variabel independent. Oke, kita mencoba untuk membuka SPSS-nya, membuat regression, yaitu tadi yang pertama adalah nanti kita membandingkan koefisien determinasi dari auxiliary regression terhadap R kuadrat besar koefisien determinasi dari koefisien regresi awal, regresi serentak di mana income menjadi variabel dependennya. Yang pertama analyze regression linear, kita riset aja di sini. Oke, yang pertama adalah auxiliary regression dari size sebagai variabel dependent. Oke, independennya adalah ounce, well, dan saving. Oke. Oke, di sini adalah nilai R kuadratnya yaitu 0,002. Oke, itu adalah R kuadrat yang pertama di mana size sebagai variabel dependennya. Yang kedua adalah regression. Kita riset di sini. Oke, yang menjadi variabel dependennya adalah ounce, kita masukkan. Sisanya tadi ada size, well, saving, kita masukkan ke dalam variabel independen. Oke.
Oke, nilai R kuadrat kedua yang kita dapatkan adalah sebesar 0,496. Oke, diingat-ingat 0,496. Karena tugas kita nanti membandingkan R kuadrat kecil dengan R kuadrat besar. Yang ketiga adalah kita riset saja di sini. Dependennya adalah well, kita masukkan. Sisanya adalah ada size, ada earns, dan ada saving. Kita masukkan. Oke, di sini adalah nilai R kuadrat kecilnya sebesar 0,400. Oke, ini yang ketiga. Yang terakhir, yaitu regresi yang terakhir. Kita riset di sini. Yang terakhir adalah saving sebagai variabel dependent, sisanya sebagai variabel independent. Size, earns, dan well. Oke, kita masukkan. Oke, untuk variabel dependentnya saving itu koefisien determinasinya adalah sebesar 0,200. Oke, kita dapatkan tadi ya, setelah kita mengaplikasikan ke dalam SPSS. Di sini untuk variabel dependent size R kuadratnya adalah 0,002, earns 0,496, well 0,4, saving 0,2. Dan diingat nilai R kuadrat koefisien determinasi di awal, yaitu di mana regresi utamanya, model utamanya, yaitu di mana income sebagai variabel dependent dan size, earn, well, dan saving sebagai variabel independent, yaitu sebesar 0,807. Karena di sini tadi kita menggunakan metode auxiliary regression, yaitu meregresikan atau membuat variabel baru, meregresikan dari variabel independent. Kriteria pengujiannya yaitu jika R kuadrat kecil lebih besar R kuadrat besar, maka terjadi multikolonialitas. Tetapi jika R kuadrat kecil kurang dari R kuadrat besar, maka tidak terjadi multikolonialitas. Dilihat di sini, R kuadrat kecil 0,002 kurang dari 0,807, 0,49 kurang dari 0,807, 0,4 kurang dari 0,807, 0,2 kurang dari 0,807. Di sini bisa disimpulkan bahwa R kuadrat kecil itu kurang dari R kuadrat besar. Apa kesimpulannya? Bahwa di sini tidak terjadi multikolonialitas antar variabel independen di dalam model regresi. Oke, yang terakhir adalah cara mengobati multikolonialitas. Jadi, jika data Anda atau analisis regresi Anda terjadi yang namanya multikolonialitas, yang pertama adalah jika kita menjumpai terdapat variabel prediktor, variabel independen yang memiliki nilai VEF lebih dari 5 atau 10, maka kita perlu mengeluarkan salah satu variabel tersebut dari model. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan informasi yang redundant atau mubazir yang sebenarnya sudah diwakili oleh variabel prediktor yang lain. Yang berikutnya adalah keluarkan satu atau lebih variabel independen yang mempunyai korelasi tinggi. Yang ketiga adalah menggabungkan data cross section dan data time series. Yang keempat adalah untuk menghasilkan kombinasi variabel prediktor, yaitu variabel independen yang menghasilkan R kuadrat tertinggi, gunakanlah metode regresi stepwise dalam SPSS. Yang terakhir adalah lakukan transformasi data, misalnya menjadi bentuk logaritma atau bentuk diferensialnya.